BPJS Ketenagakerjaan mencatat terjadi peningkatan jumlah penerima klaim jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP setidaknya sejak Juli lalu. Hal itu terjadi akibat gelombang PHK yang melanda industri padat karya. Peningkatan tajam yakni 105% terjadi pada September ke Oktober 2022, yakni dari 1.056 penerima menjadi 2.169 penerima. Dari total penerima manfaat JKP sebanyak 6.872 orang, total manfaat JKP yang sudah dibayarkan mencapai lebih dari 25 miliar rupiah. Sementara itu, bidang pekerjaan yang paling banyak mengajukan klaim JKP adalah industri barang konsumsi, industri dasar dan kimia, serta perdagangan dan jasa. Dewan Jaminan Sosial Nasional menyebutkan, dari total penerima manfaat JKP itu, sudah setengahnya yang kembali bekerja. Bahkan, usai JKP dibayarkan, terjadi peralihan dari yang awalnya sebagai pekerja penerima upah, kini menjadi pekerja bukan penerima upah atau bekerja di sektor informal. Dengan peningkatan hampir 105% jumlah peserta JKP, nah kita kan harus melihat nih beberapa bulan ke depan ini apakah trennya akan tetap seperti itu atau tidak. Nah, tapi di lain pihak kita juga melihat bahwa ternyata dari katakanlah in total sekarang sudah sekitar 6.300-an ya peserta sampai Oktober 2022 ini. Ternyata setengahnya itu ternyata mereka sudah kembali lagi bekerja, walaupun kalau memang setengahnya itu kembali lagi bekerja, itu kan sebetulnya tidak akan memberikan dorongan atau push yang lebih berat kepada aset yang memang dimiliki oleh JKP. JKP dibayarkan setelah pekerja yang terkena PHK terverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima. Di dalam JKP terdapat manfaat dana tunai dengan nominal sesuai skema perhitungan. Kemudian mendapat pelatihan dan informasi terhadap akses pasar kerja. Program JKP yang berlaku sejak Februari 2022 ini dinilai sangat membantu pekerja yang terkena PHK. Namun, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar menyayangkan masih banyak pekerja yang di PHK yang belum mendapatkan JKP ini. Tidak semua peserta bisa mendapatkan manfaat akibat adanya perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang telah jatuh tempo. Meski begitu, ada juga pekerja kena PHK yang tidak mengklaim JKP-nya karena ada harapan untuk kembali bekerja serta adanya ketentuan pencairan berikutnya yakni 5 tahun dari pencairan JKP pertama. Cuma kan menjadi persoalan bagaimana eligible pesertanya yang memang masih belum seluruhnya, karena pekerja yang jatuh tempo PKWT-nya, perjanjian kerja waktu tertentu, tidak dapat JKP. Nah, ini kan juga yang menjadi persoalan ketika dia menjadi peserta membayar, tapi ketika dia PHK tidak dapat manfaatnya karena dia jatuh tempo PKWT. Nah, ini merupakan menurut saya ketidaksesuaian PP 37 dengan pasal 16 Undang-Undang SJSN seperti itu. Nah, itu yang harus kita dorong untuk bagaimana bisa dilakukan perbaikan di PP 37. Di sisi lain, BPJS Watch mengkritisi terdapat perbedaan data yang kerap terjadi antara industri dengan Kementerian Tenaga Kerja perihal jumlah pekerja yang terkena PHK. Jika industri sepatu dan alas kaki mencatat ada 25.000 pekerja yang terkena PHK per September 2022, Kementerian Tenaga Kerja justru mendata sebanyak 10.000 pekerja industri sepatu yang kena PHK. Selain itu, total jumlah penerima JKP yang sebanyak 6.872 orang masih jauh dibandingkan jumlah orang yang terkena PHK. Desi Aritonang, Wahyu Ramadan, Jakarta.